Karena kayaknya juga belum banyak teman-teman sebenarnya yang masuk ke trim nih, karena kayaknya beberapa hari terakhir ini fokusnya kan lebih banyak ya di masih di bumi, masih di dewa, dan juga di saham-saham bakri-bakrian ini kayaknya masih lumayan nonstop tuh. Energi itu tadi juga masih banyak yang nanya ya beberapa hari terakhir ini. Jadi energi ini kan menarik Ya, dari pas dekat-dekat support di 200 berapa itu 216 kayaknya 216 ya. 220 itu kan dia berhasil rebound, jadi sebenarnya masih cukup oke pergerakannya untuk energi. Hmm. So, gimana energi jadinya kan? So, kalau kita bicara energi, Hmm. Glenn, view apa yang mau kamu lihat? Kalau bicara dari grupnya Bakri ya, orang udah pada lihat semua ya, pada jalan. Tinggal kita cari mungkin mana yang belum Hmm. jalan ya. Tinggal sekarang, uh, pertama kali aku lihat kenapa masuk di sini ya, karena di sini area support Hmm. ya. Memang di area support ini pullbacknya dia, lalu di sini nggak ada new low, terus dia berjalan ke atas. Mungkin kalau kamu bicarain dia kayak double top, otomatis ini sampai Hmm. targetnya. Ya wajar dong kalau dia naik ya. Cuman mungkin ini area psikologis di mana orang oke, mungkin gua cabut karena bisa aja buat lower high. Nah, tinggal seperti apa? Kalau kamu dari sisi pandang trader ya, aku rasa harga-harga sekarang sampai misalnya ke resisten yang paling dekat itu adalah target yang paling possible buat mereka, Glenn Ya, ya. So berikutnya mungkin target yang di sini. Jadi ada dua target ya 302 sama berapa tuh 324 mungkin akan jadi ya pit stopnya barang ini sebelum naik lebih tinggi sih, Glenn. yes, 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 agree, agree, agree. Terus ini ada yang nanya tadi, ada yang bilang oh belum jalan LT, ya LT belum bisa jalan kan. Ya kita kita coba tunggu aja. Kayak kalau LT ya nggak menarik. Mungkin justru suspend bro. Kita Kenapa kok kita harus masuk ke LT kalau kita nggak tahu minimal fundamental story-nya ya ya Glenn ya. ya, ya. Nah ini kan kalau dilihat kan ini barangnya udah dari 2012 jalan 2017 5 tahun sekali jalan terus dia jalan sekarang wah ini sih agak agak ini ya Glenn ya agak agak serem sih kalau aku Ya, bilang ya, sih. ya. Terus sebenarnya yang bola nih bro, kayaknya ada yang tanya tadi. ASLC udah kita jawab ya teman-teman, masih menarik pergerakan. eh Bola. Ya, ya what happen sama bola Glenn. Ya Hmm. sebenarnya kalau bicara bola ya kalau story-nya mungkin nggak ada yang beda ya kayak kapan hari masih sama sekarang masih ke social commerce ya Ya, Glenn ya. ya, Nah, tinggal gimana flow-nya sih. Yang paling penting dari bola nih flow sih, aku rasa Glenn. ya, Flow-nya sih. Nah, dilihat dari waktu dia naik ini ya, sebenarnya memang mulai ada flow waktu di sini. Tinggal area di sini, apakah dia akan continuation apa enggak tuh. hmm. Nah, kalau kita mau betting, area sekarang mungkin ya sekitar berapa? 9%. Ya, itu yang maksimal 10%. Which is, kalau kita lihat ke atas, ya kalau jangan ngomong yang paling tinggi ya, 1625 something itu Hmm. ya. 1100 something ya. Aku rasa kalau dari sekarang ke atas tuh ya ke area yang ya aku rasa mungkin dari psikologisnya dia di 570 itu mungkin masih 44%. Jadi risk and rewardnya masih 1 banding 5 tuh Glenn. Ya, 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 ya. Itu jadi sebenarnya untuk bola juga em, ya kalau teman-teman trading di bola, teman-teman itu mesti siap dengan volatilitasnya ya, karena yang kocokannya juga lumayan tuh untuk di bola. Terus tadi gue sebenarnya melihat Hmm. yang sebenarnya cukup menarik ini 2 hari terakhir ini TAPG ini bro. Jadi kalau gue lihat sebenarnya TAPG ini agak lain dengan CPO lainnya ya pergerakannya. Hmm. Ini cukup menarik sih menurut gue. Ya, setuju, setuju Glenn. Hmm. Ya mungkin memang benar dari semua TAPG, daripada semua CPO, ya yang ini mungkin yang paling ini ya paling menarik ya Glenn ya. Ya, Juga dia cukup rapi, tertib ya. Tapi memang span waktunya cukup lama sih Glenn kalau ya, lihat TAPG ini. Karena satu fundamentalnya nggak mendukung, terlalu banyak intervensi dari pemerintah, cycle-nya orang lagi nggak pada lihat ke sini. Kalau kita bicara TAPG mungkin ya yang kita pegang mungkin fundamentalnya Glenn. Nah tinggal holding periodnya kita mau berapa lama. Nah, kalau kita melihat ya 6 bulan, 3 bulan naik, mungkin tidak ke TAPG gitu kan ya. ya. Karena apa? Harusnya kalau CPO ini jalan,
semuanya kan dampaknya jalan sih. Ya, di sini berarti TAPG mungkin jalan sendiri Glenn ya. Iya, itu geri. Ya, terus Nah, kenapa? Lebih gampang kita untung itu waktu memang marketnya itu lagi di cycle industri yang benar nih Glenn. Jadi semua yang berkaitan sama dia punya komoditi jalan. Dan saya kemarin kalau kita bicara waktu Inco Antam ya, pas cycle-nya dapat di nikel, ya semuanya lebih gampang jalan. Nah, ini kan sekarang kita sedang betting ke saham yang kita lihat bottom up ya Glenn ya. Lebih ke fundamentalnya dulu, company dulu, tanpa melihat makronya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara trader, yang harus pertama kali kita perhatikan adalah makronya kan, supaya kita jangan salah pilih barang tuh Glenn. Iya, itu agree sih. Jadi mungkin balik lagi ya teman-teman, kalau teman-teman cari sektornya sebenarnya, of course ya, kalau pas marketnya gini, sektornya yang paling menarik masih sama komoditas energinya, batu bara, itu sektornya masih menarik. Kalau misalnya teman-teman cari yang masih oke. MDKA nih bro, tadi beberapa orang juga nanya, MDKA nih menurut gua di level-level sekarang ini ya agak ya masih oke sebenarnya untuk MDKA, tapi kalau gua mungkin justru gua mau nawar dikit lagi lah, mungkin deket-deket deket-deket 39 gitu, 39,50. Sebenarnya key-nya adalah berapa persen sih return yang kamu bakal dapat, sama berapa persen sih time spendingmu untuk masuk di sini. Ya, let's say kita bicara MDKA. Kalau aku lihatnya dari area sekarang ke dia punya gap area ya Glenn ya, kalau aku mau pakai technical target Glenn. Sebenarnya itu kurang lebih sekitar 19%. So, 9% cukup worth it nggak untuk kamu nunggu, let's say, lebih lama ya Glenn ya. Kenapa? MDKA sendiri itu punya track record tuh kalau jalan cukup lama Glenn. Nah, ini kamu bisa lihat kan jalannya juga pelan-pelan ya. Nah, otomatis ya kita siap-siap dikocok-kocok seperti ini. Kecuali ya kita cuma 3%, 5%. Ya, area sekarang sih memang bisa aja kasih kita gain 3%, 5%. Karena ini memang interest area dengan risk yang cukup menarik ya Glenn ya. Ya nggak masalah kalau kita melihat dari sana. Tapi kalau 18% harus tercapai dalam waktu let's say 2 minggu, 3 minggu, gimana sebenarnya kita kalau kita trading BNBR atau Dewa lebih cepat. Nah, otomatis ya jadi nggak menarik nih Glenn. Tapi secara company bagus, company-nya nggak ada masalah sih. Karena kalau kita lihat ya, kemarin kalau teman-teman lihat Gias ya, Gias itu kemarin banyak apa tuh yang paling menarik? EV-nya. Nah, berarti sebenarnya kalau kita masih bicara dari sudut pandang EV, ya ini salah satu komoditi yang masih slicing sama EV ya Glenn ya, masih relate sama EV. Betul. Nah, yes. Itu sih kalau dari view yang aku lihat. Yes, itu agree kalau untuk MDKA. Jadi mungkin kalau di luar MDKA ya, mungkin kita sektor energi gimana? Oh ya, tadi kan kita udah bahas ya, sektor energi sebenarnya paling menarik itu energinya adalah batu bara. Kenapa? Karena ya memang itu yang menjadi permintaan dari Eropa, harga natural gas-nya setinggi langit. Terus benar kalau kita lihat sebenarnya kan dari natural gas, harga minyak itu juga masih tinggi dan juga supply-nya susah. Jadi mau nggak mau kan mereka harus pakai komoditas batu bara ya sebagai substitusi. Komoditas batu bara yang kalori tinggi, itu yang paling banyak digunakan di Eropa. Gimana bro? Betul. Nah, ini gue mau nanggepin satu ya, dan soal MDKA, Hammer. The thing about Hammer, itu kita jangan lihat yang berhasil. Ya, teman-teman mungkin lebih wise lihat kapan sih Hammernya nggak berhasil. Mungkin dari sana barusan teman-teman dapat satu pola pembelajaran. Karena kalau bicara Hammer, pasti reversal. Pin bar, pasti reversal. Belum tentu. Karena kalau kita cari Hammer, any time frame selalu ada Hammernya. Yang kita cari sebenarnya S-hosting candle atau S-hosting movement-nya dia sih. Nah, itu mungkin lebih wise kalau kita mikirnya seperti itu sih. Dan balik lagi mungkin ya bro, sebenarnya kita nggak bisa melihat kayak satu itu berdiri sendiri. Misalnya candlestick berdiri sendiri, harus juga perhatiin teman-teman dengan kayak gimana price movement-nya seperti apa, ya kan, kayak volumenya seperti apa. Jadi nggak bisa cuma ngeliat ini candle naik, nggak juga. Betul Glenn, betul. Nah, ini mungkin ada satu yang menarik nih. Axiom gimana? Sebenarnya Axiom sebenarnya kayak dia ranging aja nih bro, 274 300
Tapi menarik sih, dia tiap kali dekat-dekat 274 ini rebound loh. Iya, yang tidak menarik adalah saat di 300 nggak bisa naik lagi. Nah, iya. Justru mungkin di dekat-dekat 274 mah kita beli, ini kan lumayan loh. Kayak di dekat-dekat 274 Ya, lu bisa dapat 10%, I think. Hampir. sebenarnya sebenarnya ada bagus dan jelek ya Glenn ya. Bagusnya adalah yang namanya kita kalau trading ya paling enak itu kalau lihat atas ada atap, bawah ada lantai. Berarti kita tahu di mana beli, di mana jual. Udah itu paling enak. Kalau bisa itu diulang sampai berapa? 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Ulangi terus sampai kaya kalau katanya Michael Hill. Ya kan? Nah tinggal setiap ranging ada akhirnya sebenarnya. Nah otomatis akhirnya kita harus lihat awalnya dari mana. Nah sekarang kalau kita lihat awalnya dari bawah, ranging ke atas, dan akhirnya most likely akan lanjut atau ke bawah kan. Nah kalau seperti ini, kalau kita berpikir untuk ke bawah, berarti kita selalu berpikir counter nih. Tapi kalau kita berpikir atas, harus lanjut ke atas, yang harus kita pikirkan berikutnya adalah, kalau gue masuk di sini, risk gue berapa? Nah itu mungkin pendekatan yang lebih masuk akal. Nah hari gini, Aksio, kita lihat risknya sekitar 7%, atasnya kurang lebih ya 1:1, ya 7% lah. Masa nggak bisa dapat sih? Nah itu mungkin pendekatan yang lebih wise. Iya, agree. Nah ini sebenarnya, wah ini ada satu saham yang udah lama kita lihat, akhirnya ditanya ini bro, PMMP. Ya, PMMP. Nah sebenarnya story apa yang baru ya Glenn? Aku mungkin nggak update story yang baru, tapi kalau dilihat dari PMMP yang terakhir yang kemarin sempat kita discuss itu Glenn ya, PMMP ini sendiri kan kemarin dia punya inventory itu cukup tinggi ya Glenn ya. Itu masalahnya dia, betul. Nah makanya kenapa dia bangun pabrik kan? Mungkin dia sempat right issue nggak sih? Right issue belum maunya. Oke. Nah mungkin yang kita harus perhatikan adalah right issue-nya buat apa dan mau kemana yang dipakai dananya. Oke. Nah terus juga kalau dilihat apa yang membuat PMMP naik, salah satunya ada ini nggak sih Glenn, gara-gara selisih kurs yang mereka dapat karena mereka ekspor. Nah itu mungkin harus diperhatikan. Itu mungkin ya pasti ada. Kan sebenarnya kan nggak terlalu signifikan. Waktu itu kan sempat di-mention juga sama mereka. Jadi justru kayaknya PMMP ini sekarang ya mungkin kita lihat ya, kita kan udah lama nggak ngikutin juga ya perkembangannya teman-teman. Gimana demand-nya, permintaan di Amerika Serikat, apakah ternyata itu udah mulai meningkat, apakah gimana ya, itu mungkin nanti yang kita akan tunggu untuk data di laporan keuangan ya. Ya itu mungkin kita harus perhatiin. Tapi kalau cuma mau tanya, ini secara teknikal gimana? Lah kalau kita udah bicara naik begini secara teknikal ya I think mungkin udah too late. Waktu di bawah itu kurang lebih harga berapa tuh, 302 ke bawah, itu mungkin baru tempat yang menarik untuk masuk ya. Nah sekarang, kalau tadi teman-teman bicara hammer, nah ini kenapa nggak bicara pin bar? Waduh, ada pin bar 2 nih. Apakah berarti dia pullback atau semuanya reject ke atas? Ini mungkin lebih menarik diperhatiin, Glenn. Kenapa? Udah 2 kali shadow, 2 kali shadow. Nah, justru ini lebih bahaya dong. Jangan kita lihat, wah, ini udah naik nih, pasti menarik nih. Nah, mungkin udah naik, orang udah jual atau udah realisasi profit atau udah cut loss ya orang-orang yang beli di atas tuh Glenn. Iya benar. Wah ini saham gacor nih bro buat besok. Kalau gue lihat, gue tadi kan ngeliatin dulu nih untuk market US gimana. Koreksi tapi udah nggak separah Jumat kemarin sih. Waduh ini kebetulan lampu udah mati nih, jadi satu lagi. Glenn, mungkin ini ya, kalau bicara soal IHSG tadi kamu sudah bahas ya. Nah kalau dilihat ya teman-teman ya, IHSG hari ini gimana, hijau atau merah? Tipis. Nah walaupun ada sentimen jelek hari Jumat, sebenarnya kita harus perhatiin kondisi kita ini masih cukup bagus. Ya mungkin akan ada turbulence sedikit, tapi ya eventually kita survive ya Glenn ya. Tapi akan ada sedikit panic selling. Nah
Jadi kalau bicara industri ya, aku rasa tetap industri yang paling menarik yang komoditi mungkin di sektor coal-nya, Glenn ya. Ya. Ada satu nih, Glenn, yang menurut aku cukup menarik. Aku tapi nggak tahu, kamu udah sempat bahas nggak ini? Apa ini, Bro? Oh, ADMR ya. Tadi kita sempat mention sebentar laporan keuangannya kan juga oke ya. Ditambah lagi besok nih, besok mungkin teman-teman juga bisa pantau. Besok ini Adaro-nya akan laporin laporan keuangan. Jadi akan dibahas juga besok ada analis Adaro dan ADMR sekalian. Jadi sebenarnya kan kayak yang Hans bilang tadi, untuk sektor batubara ini masih menarik. ADMR ini coking coal untuk dari pabrik-pabrik besi dan baja ini juga laporan keuangannya masih cukup oke nih, Bro. Ya, oke. Berarti ya kita lihat ya apakah cukup bagus apa enggak. Tapi yang paling penting teman-teman harus sadar sih, kalau kita mau masuk di sini, responsible di risk-nya kita berapa? Ya. Gitu sih. Mungkin lebih wise gitu. Oke, sip. Bagi teman-teman yang masih penasaran, jangan khawatir, kita ada market talk tiap hari Senin sampai Kamis. Besok ada lagi bareng Bro Hans. Kayaknya sih bareng. Kayaknya besok Billy deh, Billy sama Jogi gantian ya. Oh, ini aku udah sama Glenn gitu ya. Oh, oke. Ya gantian. Oke. Thank you Bro Hans untuk malam ini. Oke, thank you Glenn. Thank you teman-teman semua.